Persib diam-diam meledak lagi. Bukan striker sembarangan, Maung Bandung baru aja ngerekrut bomber timnas Montenegro. Sempat banyak yang khawatir setelah Andrew Jung resmi berpisah. Pertanyaannya, siapa yang sanggup ngisi lubang di lini depan Persib musim depan? Banyak yang mikir Persib bakal kesulitan cari pengganti selevel. Apalagi striker tajam di bursa transfer makin susah didapat. Tiba-tiba Persib ngumumin Balsa Sekulic, striker. Gue bukan The Jack, tapi gue seneng banget. Akhirnya Pratama Arhan kembali ke Liga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobotoh, akhirnya teka-teki itu terjawab saat rival abadi Persib. Persija Jakarta membuat kejutan dengan mendatangkan Pratama Arhan. Maung Bandung justru membalas dengan cara yang berbeda. Bukan back, bukan gelandang, tetapi langsung mendatangkan mesin gol asal Montenegro, Balsa Sekulic. Gokil. Pertanyaan sekarang, siapa yang lebih tepat sasaran dalam bursa transfer kali ini? Persib yang mencari solusi di lini depan atau Persija yang memperkuat sisi kiri pertahanan? Ya, kita tahu teman-teman, Arhan Pratama jarang dimainkan, jarang dipanggil di timnas pula. Dan yang menariknya teman-teman, yang menarik, Balsa Sekulic datang dengan label striker berpengalaman yang sudah malang melintang di Eropa dan Asia. Sementara Pratama Arhan datang ke Persija dengan status pemain timnas Indonesia dan tentu membawa ekspektasi yang tinggi ke Persija. Keduanya akan tetap harus membuktikan kualitasnya di lapangan. Bobotoh, pada video kali ini kita akan membahas profil lengkap Balsa Sekulic. Mengapa Persib memilihnya? Bagaimana gaya bermainnya serta membandingkan strategi transfer Persib dan Persija. Jadi kita simak teman-teman video ini. Balsa Sekulic resmi bergabung dengan Persib Bandung untuk memperkuat lini depan pada musim 2026-2027. Kehadirannya menjadi jawaban atas kebutuhan Persib akan seorang striker murni yang mampu menjadi mesin gol di kotak penalti lawan. Sekulic merupakan striker asal Montenegro yang memiliki postur tinggi, fisik yang kuat serta kemampuan duel udara yang sangat baik. Karakter seperti inilah yang selama ini dicari Persib ketika menghadapi lawan yang bermain bertahan. Persib membutuhkan penyerang yang mampu memenangkan duel bola atas sekaligus menjadi target man. Tidak hanya mengandalkan postur, Sekulic juga dikenal cukup cerdas dalam mencari ruang. Ia tidak hanya menunggu umpan datang, tetapi aktif bergerak membuka celah sehingga rekan-rekannya lebih mudah mengalirkan bola. Pengalaman bermainnya juga tidak sedikit. Ia pernah merumput di Montenegro, Korea Selatan hingga Uzbekistan. Bermain di beberapa negara membuat Sekulic terbiasa menghadapi berbagai karakter permainan, mulai dari permainan cepat, keras hingga mengandalkan fisik. Yang membuat Bobotoh semakin optimis adalah produktivitas golnya. Dalam beberapa musim terakhir, ia mampu menjadi salah satu striker yang cukup tajam di Liga Montenegro. Statistik tersebut menjadi salah satu alasan kuat mengapa manajemen Persib akhirnya menjatuhkan pilihan kepadanya. Kalau kita melihat gaya bermain Persib, sebenarnya Sekulic sangat cocok. Persib sering membangun serangan dari kedua sisi lapangan melalui winger yang cepat. Dengan adanya striker yang kuat dalam duel udara, umpan silang dari sisi kanan maupun kiri akan memiliki peluang lebih besar untuk dikonversi menjadi gol. Dan ini teman-teman, Bobotoh pun sangat bergembira atas kedatangannya Sekulic yang akan berlabuh di Persib Bandung teman-teman. Dan ini dia. Persib diam-diam meledak lagi. Bukan striker sembarangan, Maung Bandung baru aja ngerekrut bomber timnas Montenegro. Sempat banyak yang khawatir setelah Andrew Jung resmi berpisah. Pertanyaannya, siapa yang sanggup ngisi lubang di lini depan Persib musim depan? Banyak yang mikir Persib bakal kesulitan cari pengganti selevel. Apalagi striker tajam di bursa transfer makin susah didapat. Tiba-tiba Persib ngumumin Balsa Sekulic, striker timnas Montenegro yang juga sukses jadi top skor Liga Montenegro, langsung resmi berbaju Persib. Usianya baru 28 tahun, tingginya hampir 100
190 cm, tipikal nomor 9 murni. Yang bikin makin ngeri, bulan Juni kemarin dia bahkan dipercaya jadi starter saat timnas Montenegro menghadapi Slovakia. Kalau performanya bisa dibawa ke Liga Indonesia, Persib berpotensi punya mesin gol baru yang jauh lebih berbahaya. Lini serang Maung Bandung jelas naik level. Nah, Bobotoh, menurut kalian Balsa Sekulic bakal lebih gacor dari Andrew Jung atau justru butuh waktu buat adaptasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Spaso Jepic merupakan penyerang pertama asal Montenegro yang bergabung dengan Persib Bandung, dan di musim pertamanya Spaso langsung membawa Persib Bandung juara Piala Presiden di edisi pertama. Dan hari ini Persib Bandung secara resmi mengumumkan top skor asal Montenegro yaitu Balsa Sekulic. Apakah ini pertanda Persib Bandung akan kembali juara Piala Presiden dengan pemain asal Montenegro? Kalau menurut kalian, udahlah kasih aja pialanya ke King Persib, karena pasalnya King Persib tidak berhenti mendatangkan pemain-pemain berkualitas. Dan hari ini King Persib berhasil mendatangkan top skor Liga Montenegro yaitu Balsa Sekulic. Dengan harapan datangnya Balsa Sekulic, lini serang Persib Bandung semakin gacor setelah ditinggalkan oleh Andrew Jung, apalagi nanti ditopang. Barusan pemain ke-6 baru saja diumumkan datang ke kota Bandung untuk bisa memperkuat Persib Bandung. Kali ini pemain asal Montenegro yaitu Balsa Sekulic yang diperkenalkan oleh Persib Bandung. Ini merupakan pemain depan striker berusia 28 tahun dan ini merupakan bekas pemain dari klub Liga Montenegro yaitu Mornar Bar, yang akan menggantikan posisi Andrew Jung yang dipastikan tidak akan memperkuat Persib Bandung di musim depan. Kalau kita lihat dari sisi karirnya, Sekulic ini lebih banyak memainkan menit bermainnya di Liga Montenegro. Tercatat ada 6 klub yang pernah dibela, di mana klub terakhir yaitu Mornar Bar. Di musim 2025-2026, dirinya bermain sebanyak 36 kali, mencetak 16 gol dan juga mencatatkan 1 assist. Dari total 6 klub yang dimainkan, Sekulic sendiri bermain sebanyak 228 pertandingan dengan torehan 59 gol dengan 7 assist. Artinya, ini setiap 213 menit sekali, Sekulic mencetak 1 gol untuk klub yang dibelanya. Kalau kita lihat secara keseluruhan dari 6 klub yang dibelanya di Liga Montenegro, memang caps terbanyak tercatat ketika dirinya membela klub bernama Budućnost Podgorica, di mana Sekulic bermain sebanyak 100 kali, mencetak 21 gol dan juga mencatatkan 5 assist. Selain dari Montenegro, Sekulic juga bermain di sejumlah klub di luar dari Eropa. Ada 2 tim Asia yang pernah dibela, 1 tim asal Uzbekistan yaitu Mentaluk, dan juga pernah bermain di Liga Korea bersama dengan Gongwon FC. Dirinya juga pernah mencatat caps internasionalnya bersama dengan timnas Montenegro, bermain sebanyak 5 kali dan hanya mencatatkan 1 assist. Selain itu juga pernah membela Montenegro Junior yaitu di U21 dan juga U19. Sebetulnya secara keseluruhan catatan statistiknya tidak begitu baik, meskipun memang di musim lalu dirinya berhasil mencetak 16 gol dari 36 pertandingan, cukup baik. Tapi secara keseluruhan ini pemain yang seharusnya sudah berada di peaknya, dan gue harapin sih ada konsistensi dari catatan yang cukup baik di musim lalu untuk bisa membela Persib Bandung di musim. Bukan hanya pertahanan Persija saja yang ketar-ketir, tapi seluruh tim yang bermain di Liga Indonesia. Karena baru saja secara resmi Persib Bandung mengumumkan Balsa Sekulic menjadi pemain baru Persib Bandung. Gila. Panik gak? Panik lah, masa enggak sih? Ini baru striker yang dibutuhkan oleh Persib Bandung. Striker asal Montenegro, Balsa Sekulic.
resmi dikontrak oleh Persib Bandung untuk menjadi salah satu andalan di lini serang Persib Bandung musim depan. Ini pemain gak main-main cuy. Musim lalu bersama FK Mornar Bar di kasta tertinggi Liga Montenegro, Sekulic berhasil mencatat 15 gol dari 32 pertandingan dan menjadi top skor di liga tersebut. Ini beneran mesin gol. Udah langsung aja pialanya dikasih ke Persib Bandung dan gelar top skor langsung aja dikasih ke Sekulic. Ngeri sih sumpah. Persib Bandung merekrut pemain lini serang pengganti Andre Ujung yang lebih kualitasnya dari Andre Ujung, bahkan harganya lebih mahal dari Andre Ujung, yaitu Balša Sekulic. Balša Sekulic adalah pemain top skor Liga 1 Montenegro dan pernah juara 4 kali di Eropa. Bahkan dari statistik Balša Sekulic, usia 28 tahun, 15 gol dalam 32 pertandingan. Ngeri beraknya pemain haus gol berak ya, gaskeun berak. Sementara itu rival Persib yaitu Persija Jakarta memilih mendatangkan Pratama Arhan. Ya respect lah. Perekrutan ini tentu mengundang pro dan kontra. Di satu sisi Arhan merupakan pemain yang punya pengalaman bersama timnas Indonesia dan pernah berkarir di luar negeri. Namun di sisi lain dalam beberapa waktu terakhir menit bermainnya memang tidak sebanyak yang diharapkan. Hingga banyak yang mempertanyakan apakah Arhan Pratama bisa langsung menjadi pilihan utama di Persija. Kini tantangannya ada di tangan Arhan sendiri. Ia harus membuktikan bahwa kualitasnya masih layak bersaing di level tertinggi dan mampu menjawab semua keraguan di atas lapangan. Sementara Persib memilih fokus mencari solusi di lini depan dengan mendatangkan Balša Sekulic. Persija memilih memperkuat sektor bek kiri. Ya, menurut netizen yang lain, transfer mana yang akan memberikan dampak lebih besar musim ini. Tapi kita sudah tahu Arhan Pratama sering sekali sudah tidak dipanggil oleh Garuda Calling. Dan ya, mudah-mudahan rivalitas ini menjadikan ya kita tahu mana kalian bisa menilai sendiri mana yang boom dan mana yang memang tidak boom. Dan ini dia teman-teman videonya. Kalau gue pikir-pikir emang Persib Bandung doang yang bisa ngedatengin pemain. Nih, Persija Jakarta, Persib Bandung. Here we go. Resmi Pratama Arhan bergabung Persija Jakarta. Let's go. Ini ceritanya reunian ini. Coach Sintayong sama Pratama Arhan. Pratama Arhan dikontrak Persija selama 3 musim. Berarti sampai 2029 ya. Ini emang bener-bener Persija nggak mau kalah dari Persib Bandung. Gacor, ngecor. Persib Bandung. Jangan deg-degan ya. Nanti bolanya dilempar-lempar nih sama Arhan. Tapi mah kalau kata Persib Bandung, tenang aja. Ada Gabriel Mutombo. Wah, semakin seru nih. Semakin panas. BRI Super League musim depan. Ya semoga aja dengan perekrutan pemain bisa mendongkrak ranking Liga Indonesia. Tanggapannya jangan lupa follow, tulis kolom komentar. Berita itu begini, Biru Barat aja udah 5 tuh pemain barunya, bahkan bentar lagi 7. Karena resmi Persebaya memperkenalkan Yuran Fernandes, Persija Jakarta memperkenalkan Arhan Pratama. Yang lain jangan diem-diem bain apa, sepil buruan ayo yang banyak pemain barunya. Musim depan asli liga terbaik kita bakalan seru parah. Catat baik-baik, Bernardo Tavares bersama Persebaya Surabaya siap bersaing di papan atas. Dan Persija Jakarta bersama Sintayong bakalan dikasih tontonan era doi ngelatih timnas. Rizky Ridho, Arhan Pratama, Witan Sulaiman, Jordi Amat, Senpati Nama, dan Bernardo Tavares bersama Persebaya setengah musim. Harusnya sih musim depan ya pembuktian. Makanya gue bilang kalau Persebaya siap bersaing di papan atas. Ya udahlah, karena bentar lagi Piala Presiden dimulai, buruan deh, ayo spill semua, buka-buka semua pemain barunya ya. Ya udah, silakan tulis komentar kalian di bawah ya. Bye. Arhan Pratama resmi diperkenalkan Persija Jakarta. Pemain diaspora berusia 25 tahun yang menurut gue cukup masih sangat muda sekali ya. Yang tadinya bermain di Liga Thailand sekarang resmi diperkenalkan oleh Persija Jakarta. Kalian tahu apa yang membuat gue lucu? Karena Arhan Pratama itu termasuk pemain diaspora dan usianya juga masih muda. Dia juga salah satu pemain timnas Indonesia zamannya STY yang sangat diandalkan banget ya. Lemparan lembingnya, lemparan ke dalamnya itu sangat cakep banget, jauh banget jaraknya.
Tapi yang gue heran, kenapa tidak ada media-media yang membahas bahwa Persija itu mengganggu karir pemain diaspora? Apa mereka lupa kalau Arhan juga itu termasuk pemain diaspora? Apa mereka buta nggak bisa melihat? Kalau Arhan usianya sangat produktif, usia yang terlalu muda untuk kembali ke Liga Indonesia, kenapa nggak ada yang dibahas? Apa jangan-jangan kalian tahu algoritma kalau membahas Arhan yang datang ke Persija Jakarta itu, algoritma tidak akan mempush video kalian, ya kan? Karena tidak ada beras di dalamnya, makanya tidak mau membahas Persija Jakarta merusak karir pemain diaspora. Beda hal dengan ketika kalian menjelek-jelekan nama, mencatut nama Persib Bandung merusak karir pemain diaspora atau mengganggu karir pemain diaspora, itu algoritma akan menaikkan konten kalian. Seperti itu kan? Ini yang gua bingung. Kemana ini El Pundit yang ngebahas-bahas karir diaspora, sangat menyayangkan pemain diaspora masih muda datang ke Indonesia, klub menghancurkan karir pemain diaspora. Kemana ini El Pundit? Atau fanbase yang lain, fanbase abroad Indonesia mana? Iya kan? Kenapa sepi sekali? Kenapa diam-diam? Kenapa adem-adem banget? Pemain diaspora masih muda, Arhan Pratama kembali ke Indonesia direkrut sama Persija Jakarta. Gak ada kan pembahasannya? Ya karena kalian tahu tidak ada cuan di dalam pembahasan itu, makanya kalian tidak membahasnya, ya kan? Emang susah sontoloyo sekali ya. Ente ini paham yang namanya beras. Ente paham nyari beras di mana, makanya ente bikin video dengan narasi-narasi yang menggiring opini ya. Kembali kabar yang wadidaw terjadi di sepak bola kita. Karena akhirnya pemain kita yang abroad keluar itu balik lagi nih bos. Dimana perjalanan panjang doi merantau ke Jepang, Korea, Thailand, dan akhirnya kembali lagi nih. Itu kayaknya sudah selesai boy. Atau ketunda nih, karena pasalnya Pratama Arhan resmi bergabung dengan Persija. Reuni MT Arhan sama Tayong Langsung aja lah, mari kita bahas boy. Jujur kepindahan Arhan ini gue gak kaget-kaget amat boy. Doi sebelumnya sempat dirumorkan akan bergabung dengan Garuda Yaksa, tapi batal bos, batal. Selama bermain di Bangkok, Doi bermain 15 pertandingan di semua kompetisi. Struggling bos, Doi cedera-cederaan soalnya, dan sangat disayangkan harus kembali ke Super League On. Kok reaksi lu gak marah-marah sih bang? Gak kayak pas Sandy Walsh ke Persib bang. Case-nya Arhan ini itu sebenarnya sama persis dengan Walsh bos. Penghapusan regulasi kuota pemain Asia Tenggara di Liga Thailand mungkin membuat Arhan akhirnya kembali juga ke sini. Which is itu juga opini yang gue sampaikan soal berita transfer Walsh ke Persib Bandung itu. Dulunya aja pada udah marah-marah duluan. Ini serupa kayak Persebaya yang mendatangkan kembali Sananta yang udah sempat bermain keluar. Main keluar dari ekosistem liga kita yang levelnya ada di sini terus naik ke sini tuh susah loh bos. Tuh yang gue maksud abroad tuh gitu. Beda halnya sama diaspora yang berangkat dari sini ke sini. Yang sayang, apalagi kalau misalnya masih bisa berkembang. Contohnya tim Gapens. Ntar Gapens gue bahas juga, tenang aja. Tapi kalau misalnya emang udah mentok, udah sulit buat berkembang, ya fair-fair aja pemain kayak Walsh, kayak Arhan untuk balik ke sini. Gak akan gimana-gimana gue, kecuali tiba-tiba Jai gitu, Emil Verdong. Nah baru tuh wow. Dan artinya sekarang Persija udah punya 3 orang bek kiri tanpa regulasi U23. Kita lihat siapa yang akan tersisihkan boy. Kalau menurut kalian gimana deh? Coba tulis di bawah. Terima kasih banyak Bye.